Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada hari ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan, baik kenikmatan iman, kenikmatan Islam maupun kenikmatan yang lainnya. Mudah-mudahan kita senantiasa berada pada golongan orang-orang yang pandai mensyukuri segala macam kenikmatan yang telah Allah berikan kepada diri kita. Salat salam tidak lupa kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, kita akan mendapatkan syafaatnya dan akan bertemu dengan beliau, keluarga beliau, para sahabat, para alim ulama dan keluarga kita bersama-sama untuk dapat berjumpa dengan Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan senantiasa berada lindungan Allah Subhanahu wa taala, penuh keberkahan hidup, kemuliaan hidup, serta senantiasa semangat untuk menuntut ilmu bersama-sama, dan mudah-mudahan Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan pada hari ini. Oke teman-teman, untuk tidak panjang-panjang, kita akan bahas materi kita pada hari ini, yaitu diantaranya tentang kejayaan umat Islam, tentang kemunduran umat Islam, tentang kemunduran kerajaan-kerajaan besar Islam, penjajahan bangsa barat atas dunia Islam, serta munculnya gerakan pembaruan Islam. Dan ini kita pelajari untuk kelas 11 umum, kelas 11 madrasah aliyah, baik jurusan IPA, IPS maupun agama. Oke, kita lanjutkan saja yang akan kita bahas pada hari ini. Kejayaan umat Islam. Istana Alhambra di Spanyol merupakan salah satu bukti dari kejayaan Islam di Andalusia, Spanyol, Eropa. Ekspansi yang dilakukan oleh pasukan Islam ke wilayah Spanyol atau penjajahan atau perluasan agama Islam ke wilayah Spanyol pertama kali dilakukan oleh dinasti Bani Umayyah, yaitu pada masa Khalifah Al-Walid. Di situ mereka mengutus daripada Tariq bin Ziyad untuk menjadi pemimpin pasukan menuju Eropa. Itu merupakan salah satu bukti bahwasanya Islam pernah berjaya di Eropa, terutama di negara Spanyol. Terus di India terdapat Taj Mahal yang kemudian menjadi ikon budaya di India, yang merupakan peninggalan dari daulah Islam, yaitu daulah Mughal. Kita akan bacakan saja, teman-teman bisa baca materi ini pada buku Kementerian Agama, pelajaran SKI, pada halaman 104, karena kita mengambil materi dari situ. Oke teman-teman, kita akan bacakan saja. Selanjutnya, sebagian wilayah Eropa, Afrika, Asia pernah merasakan kemakmuran yang ditorehkan pemerintahan Islam. Terus, Islam berhasil menanamkan nilai-nilai syariat dalam setiap sendi kehidupan manusia, bahkan sendi-sendi pemerintahan. Islam itu pada masa itu sudah masuk dalam sendi-sendi kehidupan maupun sendi pemerintahan. Maksudnya kehidupan manusia dan kehidupan pemerintahan itu tidak terlepas dari nilai-nilai ajaran agama Islam. Semangat jihad umat Islam yang begitu tinggi sehingga 200.000 pasukan Gotik tidak mampu mengalahkan pasukan Islam yang dipimpin Tariq bin Ziyad yang hanya berjumlah kurang lebih 5.000 orang sampai 7.000 orang. Ini saat penaklukan daripada kota Spanyol. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan sains, Ibnu Sina telah menunjukkan kepada dunia tentang betapa hebatnya ilmuwan muslim pada saat itu. Ibnu Sina dikenal sebagai bapak kedokteran dunia. Ini sebenarnya pada masa daulah Bani Umayyah. Lalu ilmuwan Islam Al-Khawarizmi juga mengembangkan ilmu matematika seperti aljabar,
algoritma yang kita kenal hingga sekarang. Angka yang kita pakai sekarang merupakan hasil penemuan ilmuwan Islam yang disebut dengan Arabic numeral, menggantikan sistem bilangan Romawi yang sangat tidak fleksibel. Pada saat munculnya Islam, bangsa Barat belum mengenal angka 0. Islamlah yang mengenalkan angka itu kepada mereka, bangsa Barat, hingga sekarang. Nah, itulah bukti-bukti kejayaan umat Islam yang pernah diraih pada masa itu, yaitu penaklukan kota Spanyol, Taj Mahal, terus munculnya dokter yang bernama Ibnu Sina, yang dimana nanti Tariq bin Ziyad mampu mengalahkan pasukan Gotik yang mereka pasukan berjumlah kurang lebih 200.000, sedangkan pasukan Islam itu hanya berjumlah 5.000. Terus nanti ada ilmuwan matematika, yang dimana nanti ada ilmu tentang aljabar, algoritma, penemuan angka 0. Terus angka-angka yang kita pakai sekarang merupakan penemuan ilmuwan Islam. Itulah tanda-tanda atau bukti-bukti peninggalan umat Islam pada masa itu yang masih kita rasakan hingga sekarang. Itulah bukti-bukti kejayaan umat Islam yang pernah diraih pada masa itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kemunduran kerajaan besar Islam. Nah, kemunduran Islam tidak lepas dari runtuhnya kerajaan-kerajaan Islam besar di Jazirah Arab. Di antara gambaran adalah kerajaan yang diraih oleh Daulah Abbasiyah yang kemudian menuai kemunduran sampai dengan keruntuhannya. Itu dia. Terus ada beberapa faktor yang melatar belakangi runtuhnya Daulah Bani Abbasiyah. Di antaranya, satu, faktor internal, yaitu tentang perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Selanjutnya ada fanatisme kebangsaan, hidup mewah dan berfoya-foya, lalu munculnya daulah kecil, serta dominasi Turki dan Persia. Itu adalah faktor internal yang menyebabkan kerajaan besar seperti Daulah Bani Abbasiyah mengalami kemunduran. Itu dia, kekuasaan, perebutan kekuasaan, dan fanatisme kebangsaan, serta hidup berfoya-foya. Itu merupakan faktor internal yang menyebabkan Daulah Bani Abbasiyah mengalami kemunduran hingga mengalami keruntuhan pada masa itu. Hampir sama seperti Daulah Bani Umayyah. Yang faktor eksternalnya terjadinya perang salib yang terjadi kurang lebih hampir 200 tahun. Serta serangan bangsa Mongol oleh Hulagukan. Nah, bangsa Spanyol ini adalah orang-orang yang bangsa Mongol adalah orang-orang yang bermata sipit yang mereka memiliki tujuan untuk menguasai dunia. Sehingga nanti ini yang salah satu penyebab daripada runtuhnya dinasti Bani Abbasiyah. Ini sudah dibahas pada materi pembelajaran pertemuan yang sudah, karena ini hanya sekilas menceritakan sebab faktor kemunduran kerajaan-kerajaan Islam. Terus runtuhnya kekuasaan Islam tidak hanya dialami oleh Daulah Bani Abbasiyah. Lalu siapa lagi? Daulah Bani Ahmar di Andalusia juga berakhir dengan tragis. Bahkan seluruh umat Islam dipaksa meninggalkan Andalusia atau tetap di Andalusia namun berpindah keyakinan, yaitu memeluk ajaran Nasrani ataupun ajaran yang lainnya. Tetapi ajaran Nasrani lah yang paling kuat pada masa itu. Kalau mereka ingin tetap tinggal, maka harus berpindah keyakinan dari agama Islam menuju agama yang mereka yakini. Lalu Daulah Mughal di India juga mengalami hal serupa. Imperium Inggris meruntuhkan kekuasaannya. Nah, ini juga sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Daulah Mughal pada pertemuan semester 1 kalau tidak salah. Lalu dari beberapa pelajaran di atas, Syekh Arselan mengungkapkan beberapa alasan mengapa umat Islam mundur dan sulit untuk maju.
Di antara alasannya yaitu pertama, umat Islam sudah tidak benar-benar mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan syariat, khususnya Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ini bukan saja untuk kerajaan-kerajaan, melainkan untuk diri kita semua. Jika kita sudah tidak ada nilai Islam dalam diri kita, maka tunggulah kehancuran yang akan menimpa pada diri kita. Karena Islam atau agama Islam merupakan agama yang memiliki aturan-aturan hidup untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, agar kita tidak terperosok dalam jebakan-jebakan daripada syaitan yang terkutuk. Karena syaitan ingin sekali kita jauh dari nilai agama Islam, terutama tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Nah, Nabi Muhammad SAW saat beliau belum meninggal pernah mengatakan bahwasanya Rasulullah itu tidak mewariskan harta, tidak mewariskan tahta, melainkan dua hal. Dan jika kita berpegang kepada dua hal tersebut, maka kita akan selamat baik di dunia maupun akhirat, yaitu yaitu warisan Rasulullah, yaitu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Barang siapa berpegang kepada keduanya, maka dia akan selamat. Mudah-mudahan kita semuanya, saya, teman-teman maupun orang lain yang membaca, kita senantiasa berpegang teguh terhadap Al-Quran dan hadis, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya, umat Islam tidak mau bersatu dan berpecah belah. Nah, ini sudah jelas. Sampai sekarang kita sedang berada pada masa ini. Umat Islam belum bersatu padu karena Rasulullah pernah mengatakan akan terpecahnya umat Islam itu menjadi 72 golongan. Dan yang selamat yaitu adalah orang yang ahli sunnah wal jamaah, yang tidak meninggalkan sunnah dan senantiasa hidup berjamaah. Nah, apa maksud berjamaah? Silakan teman-teman bertanya kepada ahlinya. Nah, itu dia. Kita harus senantiasa bersatu, karena dengan persatuan itulah orang tidak akan mampu, musuh tidak akan pernah mampu untuk menumbangkan atau menghancurkan Islam. Lalu mengapa mereka bisa berpecah belah? Karena musuh tahu Islam tidak akan pernah bisa diserang dari depan, melainkan Islam dapat dihancurkan dari dalam diri Islam itu sendiri. Nah, nanti situlah nanti ada sedikit perbedaan pendapat, kita marah-marah. Ada sedikit perbedaan pendapat, kita langsung bermusuhan. Itulah pandainya orang-orang di luar agama Islam untuk menghancurkan agama Islam dari dalam, yaitu dengan adu domba yang pernah dilakukan oleh negara Belanda terhadap negara Indonesia. Hingga sekarang kita masih mengalami hal tersebut. Lalu mayoritas umat Islam terlalu cinta dunia dan takut mati. Nah, ini dia, terlalu cinta dunia, takut mati. Seolah-olah kita itu bakalan hidup untuk selama-lamanya. Bahwasanya kita lupa akan ada kematian yang menanti kita, dan setelah mati disitulah akan ada hidup yang awal tanpa ada akhirnya. Jadi jangan sampai kita itu menjadi orang yang menyesal karena terlalu cinta dunia yang tidak bisa kita miliki, lalu kita takut untuk menghadapi kematian. Kita hidup disibukkan dengan urusan dunia saja, dengan bekerja saja, dengan main game saja atau lain sebagainya, tanpa memikirkan bahwasanya kita memiliki kewajiban, yaitu seperti sholat, seperti baca Quran, zakat, naik haji dan sebagainya. Dan saya berpesan kepada teman-teman semuanya, jangan sampai sekali-kali kita meninggalkan sholat meskipun dalam keadaan apapun, karena satu perintah sholat inilah yang benar-benar Allah SWT tidak boleh meninggalkannya, khusus untuk orang-orang yang beriman. Jika kita tidak mampu dengan berdiri, kita boleh dengan duduk. Tidak dapat dengan duduk, maka kita boleh berbaring. Jika tidak dapat berbaring dengan isyarat, kalau tidak dengan isyarat, sudahlah mati saja. Inilah bahwasanya penting sekali yang namanya sholat. Karena perbedaan kita dengan orang-orang yang berada di luar agama Islam adalah sholatnya. Lanjut. Mundurnya umat Islam itu disebabkan hilangnya semangat jihad. Nah, ini dia. Semangat jihad di antara kita sekarang juga sudah mulai luntur. Kita sekarang sudah mulai enggan, mulai merasa malu untuk menyampaikan kebenaran. Salah satu contohnya saja, jika ada teman kita sedang asik-asik main game, contoh,
Kita tapi sudah time-nya sholat, azan sudah berkumandang, kita itu merasa malu, bahkan merasa takut mungkin untuk mengingatkan teman-teman kita bahwasanya, sudah waktunya sholatnya, ayo kita sholat dulu, kita tinggalkan masalah game itu. Kita takut atau malu untuk menyampaikan itu kepada teman-teman kita. Dan kita merasa malu untuk menyampaikan tentang kebenaran. Nah, ini dia. Jadi, Islam dapat berkembang hingga ke seluruh pelosok penjuru dunia. Itu disebabkan karena semangat jihad yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, digantikan oleh para sahabat. Lalu sahabat menyampaikan lagi kepada sahabat-sahabatnya hingga sampailah kepada diri kita. Ini adalah perbedaan umat Nabi Muhammad dengan umat-umat Nabi terdahulu. Kalau umat terdahulu yang diwajibkan untuk berjihad atau menyampaikan tentang kebenaran hanya nabinya saja. Berbeda dengan kita, kalau kita diwajibkan semuanya untuk menyampaikan kebenaran atau jihad fisabilillah. Jihad bukan berarti hanya berperang saja. Nah, kita jangan sampai meninggalkan jihad. Sampaikan kepada teman-temannya, hai time-nya sholat, ayo kita baca Quran, kita buat status-status yang baik di dalam media sosial. Ayo kita bersama-sama untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya materi yang ketiga itu tentang penjajahan bangsa barat atas dunia Islam. Jadi tadi ya, ada 4 sebab kenapa umat Islam mengalami kemunduran atau kerajaan-kerajaan besar mengalami kemunduran. Lanjutnya, penjajahan bangsa barat atas dunia Islam. Kebangkitan bangsa barat bermula dari semangat keilmuan yang begitu tinggi. Jadi orang-orang barat itu nanti akan menemukan sains-sains atau ilmu-ilmu teknologi yang lainnya. Kenapa? Karena pada masa itu, pada masa dinasti Bani Abbasiyah, banyak ilmuwan-ilmuwan yang dibunuh pada masa itu. Lalu, buku karangan-karangan umat Islam itu diterjemahkan dengan bahasa mereka, lalu mereka kembangkan. Nah, disitulah salah satu sebab mereka semangat untuk menggali daripada keilmuan-keilmuan pada masa itu. Lanjut. Perjalanan bangsa barat ke Timur Tengah dimulai ketika Daulah Utsmani mengalami kemunduran, sementara bangsa-bangsa barat mulai mengalami kemajuan dari segala bidang, seperti perdagangan, ekonomi, industri perang, dan teknologi militer. Nah, itu dia. Lalu, ekspedisi perjalanan Inggris, Portugis, Belanda, dan Spanyol dari abad ke-15 sampai 19 Masehi di kawasan perdagangan internasional Malaka, Gujarat, dan lainnya telah membuka mata mereka terhadap bangsa-bangsa Islam. Lalu apa yang mereka lakukan? Bangsa Barat melakukan misi politik untuk menguasai negara Islam digalakkan dengan divide et impera atau politik pecah belah. Ini dia yang saya sampaikan tadi. Kalau umat Islam bersatu padu, musuh itu tidak akan pernah sanggup untuk mengalahkan umat Islam dari depan. Karena mereka tahu Islam itu tidak dapat dikalahkan dari depan, maka mereka menyusup ke dalam tubuh umat Islam, lalu mereka memecah belah dari dalam diri agama Islam. Di situ nanti ada politik adu domba dan lain sebagainya, menjelek-jelekan antara umat Islam dengan umat Islam yang lainnya. Mereka lebih baik, mereka lebih sunnah, dan mereka lebih segala-galanya. Inilah yang dilakukan oleh bangsa Barat karena mereka tahu umat Islam ada pada masa itu sangat besar kekuatannya dan mereka tidak akan pernah sanggup untuk mengalahkannya, maka digunakanlah politik pecah belah atau adu domba dari dalam diri Islam itu sendiri. Setelah bangsa Barat menguasai ekonomi dan politik negara-negara Islam, mereka melakukan penyerangan agama Kristen. Mereka menyebarkan agama Kristen melalui misionaris atau zending. Nah, jadi mereka mempengaruhi orang-orang Islam pada masa itu karena pada masa itu umat Islam sudah terjepit. Lalu mereka berdakwah sebagai seorang misionaris agar mereka umat Islam mau meninggalkan daripada ajaran-ajarannya. Lalu, bangsa Barat yang memiliki ketiga motivasi ini adalah Spanyol dan Portugis.
Hal tersebut tercermin pada semboyan mereka yaitu goal, glory, dan gospel. Apa arti goal pada masa itu? Yaitu goal adalah semangat untuk mencari keuntungan. Ya. Lalu glory adalah semangat untuk mencapai kejayaan dalam bidang kekuasaan. Mereka itu semangat sekali untuk mencapai kekuasaan, untuk menguasai dunia pada masa itu. Dan yang terakhir adalah gospel, yaitu semangat untuk menyebarkan agama Kristen di negara Islam yang dijajah. Itulah hebatnya mereka. Lalu negara-negara Islam yang pertama kali dikuasai oleh Barat adalah negara-negara Islam di Asia Tenggara dan di anak benua India. Lanjut, dengan persenjataan yang lebih modern, bangsa Eropa mampu menguasai daerah-daerah kekuasaan Islam. Bangsa-bangsa Eropa menjajah satu demi satu negara Islam. Oke, lanjut. Nah, di antaranya, Prancis itu mampu menduduki Aljazair pada tahun 1830 Masehi dan merebut Aden dari Inggris pada tahun 1839. Tunisia dapat ditaklukkan oleh Prancis. Mesir dijajah oleh Inggris. Sudah dijajah oleh Inggris pada tahun 1889. Maroko dijajah oleh Prancis tahun 1911 Masehi. Lalu Libya dijajah oleh Italia tahun 1911 Masehi. Lalu Jazirah Arab juga tidak luput dari sasaran penjajahan. Suriah, Lebanon juga pernah dikuasai oleh Prancis. Palestina dan Yordania juga pernah dikuasai oleh Inggris. Di belahan-belahan bumi lainnya, Rusia menjajah wilayah Islam di Asia Tengah seperti Kaukasia, Samarkand dan Bukhara, serta Uzbekistan. Jadi perlahan-lahan penjajah dari bangsa barat seperti Spanyol dan Portugis itu mereka menyebarkan sayapnya untuk menguasai daerah-daerah Islam atau kekuasaan-kekuasaan Islam pada masa itu. Sebab mereka bisa menguasai Islam karena mereka tahu kelemahan umat Islam. Lalu mereka memiliki persenjataan teknologi yang sangat luar biasa, terutama dalam teknologi persenjataan perangnya, yang dimana mereka mampu untuk menaklukkan agama Islam. Lalu demikianlah Islam mengalami krisis berkepanjangan ditambah dengan rongrong bangsa kapitalis yang merusak seluruh tatanan politik, ekonomi, sosial dan budaya hingga moralitas bangsa-bangsa Islam. Kaum kapitalis mungkin nanti teman-teman bisa membahas atau membaca apa sih arti kapitalis itu, atau mungkin dalam bidang ekonominya mereka orang kapitalis itu seperti apa, menggunakan sistem riba yang sangat luar biasa, lalu menukar mata uang Islam yang dulunya menggunakan emas lalu menjadi kertas atau lain sebagainya. Mungkin nanti teman-teman bisa membaca tentang kaum kapitalis. Nah, ini sangat merongrong atau sangat merugikan daripada kekuasaan bangsa Islam pada masa itu. Nah, hal ini tentunya berdampak terhadap kebudayaan dan peradaban bangsa-bangsa Islam yang telah dibangun dengan susah payah, penuh perjuangan. Dinamika Islam menjadi mati suri di bawah pengaruh imperialisme bangsa Barat. Nah, ini adalah siklus daripada umat Islam. Umat Islam akan mengalami kemajuan, lalu nanti Allah juga akan menjadikan umat Islam berada di siklus kemunduran. Nah, bahkan Nabi pernah bersabda bahwasanya nanti umat Islam itu seperti makanan yang akan dicaplok, dicomot-comot oleh orang-orang banyak. Sedangkan pada masa itu umat Islam itu jumlahnya itu sangat banyak sekali, tetapi umat Islam itu tidak memiliki daya dan upaya untuk menyerangnya. Jadi umat Islam itu ibaratkan makanan yang dihidangkan di atas piring. Lalu yang memakan adalah orang-orang yang di luar agama Islam, yaitu para penjajah tadi. Kita itu sebagai seraya sebagai makanan mereka yang diperebutkan oleh mereka. Padahal jumlah umat Islam itu begitu banyak. Lalu apa sebabnya umat Islam itu sampai sedemikian rupa
padahal jumlahnya banyak tetapi tidak mampu melawan. Apa sebabnya? Karena umat Islam itu orang yang menjadi orang yang cinta dunia tetapi takut akan mati. Itulah sebabnya umat Islam tidak mampu mengalahkan bangsa barat pada masa itu. Lalu nanti di siklus berikutnya umat Islam itu pasti akan mengalami kejayaan hingga nanti menjelang yaumil akhir turunlah Imam Mahdi, yang dimana Imam Mahdi nanti yang akan membawakan kebangkitan umat Islam sebelum terjadinya hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Maaf kalau seandainya ada kata-kata saya yang salah. Terus munculnya gerakan pembaruan dalam Islam. Munculnya gerakan pembaruan dalam Islam itu disebabkan oleh pengaruh dan tekanan peradaban barat yang sedemikian maju. Jadi di sini umat Islam mulai bangkit kembali setelah beberapa tahun mengalami kemunduran, terutama nanti sebab kemunduran Islam itu terjadinya perang salib. Nah, perang salib itu disebabkan apa? Itu nanti sudah dipelajari pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Nah, setelah perkembangan semakin maju, umat Islam mulai berpikir kembali bagaimana setidaknya adanya gerakan untuk pembaruan dalam diri Islam itu sendiri. Umat Islam berusaha untuk mewujudkan peradaban modern dengan meninjau kembali ajaran-ajaran Islam dan memunculkan pembaruan-pembaruan dalam sendi keagamaan yang dahulunya mereka tinggalkan. Kebangkitan Islam adalah kristalisasi kesadaran keimanan dalam membangun tatanan seluruh aspek kehidupan yang sesuai dengan prinsip Islam, baik dalam kehidupan maupun dalam kehidupan pemerintahan maupun politik. Semuanya harus ada nilai-nilai Islam dalam diri kita, dalam pemerintahan kita maupun dalam sistem politik kita. Ekonomi kita harus ada nilai Islam karena Islam telah mengatur itu semuanya. Di antara kelompok pembaru, mereka meniru pola dan sistem pendidikan yang diterapkan oleh bangsa barat dalam pengembangan sains dan teknologi. Gerakan ini dipelopori oleh Sultan Mahmud II dari Turki Utsmani, Said Ahmad Khan dari India, dan Muhammad Ali Pasha di Mesir. Itulah tokoh-tokoh pembaru dunia Islam pada masa itu. Terus kelompok modernis lainnya menggagas pembaruan yang berpola terhadap penyebab kemunduran umat Islam. Karena meninggalkan ajaran Islam, kelompok ini mengajak umat Islam untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan tidak mengabaikan ijtihad. Nah, ini dia. Dahulu umat Islam itu musabab kemunduran kerajaan Islam atau umat Islam itu disebabkan karena mereka sudah mulai meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini mereka mengembalikan lagi bahwasanya orang Islam itu harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tanpa harus meninggalkan atau mengabaikan ijtihad. Gagasan pembaruan yang berorientasi terhadap nasionalisme mendasar bahwa umat Islam itu terdiri dari berbagai bangsa. Nah, itu adalah gagasan pembaruannya, yaitu bergagasan nasionalisme karena umat Islam itu terdiri dari berbagai bangsa. Gerakan modernisasi lainnya adalah gagasan pembaruan yang berorientasi pada nasionalisme. Teman-teman bisa baca aja saya nanti di penjelasannya di bukunya. Lalu gagasan nasionalisme membantu mempermudah umat Islam untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Lalu negara mayoritas Muslim yang pertama kali memerdekakan diri adalah Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu nanti disusul oleh negara-negara lainnya. Di antaranya nanti ada Syria, Jordania, Lebanon, Pakistan, dan ada juga nanti negara-negara Mesir maupun negara lainnya. Nah, tapi negara mayoritas Islam yang pertama kali memerdekakan diri adalah negara Indonesia. Yang kurang lebih 300 tahun kita dijajah oleh negara Belanda dan Jepang. Kemudian diikuti oleh negara-negara Islam lainnya. Nah, ibrah yang dapat kita petik pada hari ini yaitu
untuk kembali bangkit dan meraih kemajuan yang tinggi, diperlukan jihad jiwa dan harta dalam membangun peradaban. Nah, jika ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang membutuhkan, kita dapat berjihad dengan harta kita. Nah, teman-teman bisa menyimpulkanlah maksud daripada jihad harta dan jihad jiwa. Terus umat Islam hendaknya bangkit dan menyusul bangsa-bangsa yang maju dengan tetap berpegang teguh kepada agama. Terakhir, mempelajari sejarah perkembangan Islam pada abad modern dapat disikapi dengan sejarah tersebut dapat memberikan ide dan kreativitas tinggi untuk mengadakan perubahan-perubahan supaya lebih maju dengan cara yang efektif dan efisien. Demikianlah yang dapat kita bacakan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kita semua. Dan kepada teman-teman saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kekurangan diri saya memahami atau kurangnya ilmu pengetahuan saya dalam memahami pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan kalau benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri teman-teman dan untuk diri saya khususnya. Demikian kurang lebih saya maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.